Salam Guru Penggerak. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Saya Kadek Widiatnyani, calon guru penggerak angkatan 7 SD Negeri 3 Penarukan. Perkenalkan pengajar praktik Loh Putu Yuli Artaningsi dan Bapak Fasilitator Pak Putu Puspayana. Latar belakang aksi nyata adalah membangun budaya positif di sekolah harus dimulai dari pengetahuan seorang guru dan kepala sekolah sebagai salah satu pihak kontrol di lingkungan sekolah. Pemahaman tentang bagaimana membangun dan melaksanakan budaya positif itu menjadi hal penting untuk terlaksananya budaya positif di lingkungan sekolah. Maka dengan itu, pemahaman tentang budaya positif akan dimulai dengan kegiatan sosialisasi budaya positif oleh guru penggerak ke kepala sekolah dan rekan guru lainnya. Adapun tujuan aksi nyata, memperkenalkan apa itu budaya positif kepada rekan guru, menjelaskan maksud budaya positif secara rinci kepada rekan guru sebagai pihak kontrol sekolah, menuju sekolah yang berbudaya positif dengan pengajar yang berbudaya positif. Tolak ukurnya adalah tingkat pemahaman guru tentang budaya positif. Kepala sekolah dan guru memahami jelas bagaimana menjadi sekolah yang berbudaya positif. Lini masa tindakan yang dilakukan adalah berdiskusi dengan kepala sekolah tentang rencana acara sosialisasi, berkoordinasi dengan rekan guru tentang kegiatan yang akan dilaksanakan, mengatur jadwal pelaksanaan kegiatan, menyiapkan sarana dan prasarana, membuat undangan untuk kepala sekolah dan rekan guru, melaksanakan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah, mendokumentasikan seluruh kegiatan, serta yang terakhir mengimplementasikan budaya positif seluruh pihak sesuai secara berkelanjutan. Dukungan yang dibutuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab penuh kegiatan sekolah, dukungan komitmen dari teman-teman untuk mensukseskan budaya positif, dan sarana prasarana untuk kegiatan. Berikut merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, acara akan saya mulai. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan guru, rekan-rekan pegawai SD Negeri 3 Penarukan, Om Swastiastu. Puji syukur saya ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat, dalam kegiatan diseminasi atau menyebarkan pemahaman budaya positif di sekolah. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Nah, untuk memulai, saya informasikan kepada Bapak Ibu, kegiatan ini adalah kegiatan aksi nyata saya dalam kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 7, di mana saya mendapatkan materi di modul 1.4. Setelah saya menyelesaikan modul 1, saya akan melaksanakan aksi nyata, yaitu menyebarluaskan bagaimana budaya positif yang ada di sekolah. Jadi agar ibu bapak semuanya paham atau mengerti bagaimana atau apa yang disebut dengan budaya positif. Sebagai hal yang pertama, di sini saya tampilkan pertanyaan pemantik, di mana Bapak Ibu boleh berpendapat apakah Bapak setuju atau tidak setuju dengan beberapa hal yang sudah saya tampilkan di depan. Apakah setuju kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak, dan sampai memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar
setuju atau tidak. Bagaimana kira-kira Bapak dan Ibu bisa memberikan tanggapan? Apakah Bapak Ibu setuju dengan hal-hal seperti itu? Kira-kira bagaimana? Setuju? Iya, setuju ya. Teman-teman guru juga mengatakan setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Terus hukuman yang positif itu seperti membaca dapat meningkatkan disiplin anak dan dapat memberikan penghargaan. Ini sangat sering ya bagi kita sebagai guru, itu meyakinkan kita untuk memotivasi belajar anak. Itu sangat sering kita lakukan. Ya, mari kita bahas apakah benar itu memang tepat atau tidak selama kita menjadi guru. Itu yang akan kita bahas. Konsep utama modul budaya positif itu ada 7 konsep. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan, dan segitiga restitusi. Ini konsep-konsep utama di modul budaya positif yang sudah saya pelajari. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Ini ada konsep yang bisa Ibu Bapak baca. Kira-kira apa yang terjadi kalau seperti itu? Silakan dibaca. Itu ada secari kertas kecil yang sangat berharga buat Ibu Bapak. Lalu Ibu Bapak memegangnya pada satu tangan Ibu Bapak. Terus ada teman kita yang ingin mendapatkan benda tersebut. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang Ibu Bapak lakukan jika teman kita seperti memujuk, mengancam? Bagaimana kira-kira caranya? Bisa memberikan tanggapan? Itu sangat berharga. Gimana kira-kira Ibu bisa menanggapi? Kira-kira kontrolnya itu di mana? Kita apa yang A, apa yang B kira-kira? Kalau Ibu menjadi yang A, apa yang Ibu lakukan? Apa memberikan? Atau apa yang dilakukan oleh B? Setelah dia mengancam, merayu, apa yang dilakukan? Pokoknya ada 2 jenis. Yang saya tanya itu jika Anda menjadi A dan jika Anda menjadi B. Siapa bisa? Baik, terima kasih Bu Kadek. Saya yang pertama akan menjadi A dulu. Jadi saya yang memiliki sesuatu yang berharga di kepala tangan saya, yang tentunya pasti saya akan melakukan usaha sekuat mungkin untuk mempertahankan milik saya, karena itu bagi saya sangat berharga. Tetapi ketika saya berposisi menjadi B, maka saya akan melakukan yang ada di paparan itu, dari membujuk hingga nantinya mungkin sampai merayu dan menguap. Karena saya juga ingin tahu apa sih yang berharga bagi orang lain, gitu ya. Itu kalau menurut saya. Yang nantinya pasti keputusannya adalah tergantung yang memiliki itu memberikan atau tidak sesuatu yang berharga baginya. Semuanya ada di situ pasti. Terima kasih. Ya, berarti kontrolnya tetap ada di A. Ya. Mau memberi atau tidak. Ya, terima kasih Bu Suci. Ada lagi yang lain mungkin temannya memberi tanggapan atau mungkin sama atau bagaimana?
Bagaimana? Sama, saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini kita bisa merefleksi diri apakah kita itu memang mengontrol murid atau bagaimana, apa selalu guru itu mengontrol murid. Lalu ilusinya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kadang ada keadaan yang membuat bagaimana caranya murid kita itu merasa bersalah setelah dia melakukan sesuatu kesalahan. Nah, terus ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kadang seorang guru itu selalu memberikan penguatan yang positif dan berharap itu bermanfaat untuk perubahan yang lebih baik. Terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, di mana yang dewasa itu adalah seorang guru. Jadi guru itu punya hak untuk memaksa. Itu yang harus kita rubah dalam perubahan teori kontrol yang akan kita bahas hari ini. Nah, itu hal-hal ilusi itu yang harus kita rubah karena itu bertolak belakang dari sebuah kata merdeka belajar untuk anak didik. Yang kedua, sekarang ada disiplin positif. Apa sih makna disiplin itu? Disiplin itu adalah bahasa Latin yang berarti belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Jadi disiplin itu diganti dengan kata lain. Itu seringkali terjadi, kita harus merubah seseorang untuk menjadi yang kita inginkan, begitu. Sebenarnya disiplin positif itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita, mengontrol diri kita dengan menggali apa sih yang ada pada diri kita, terus ada tercapai tujuan yang mulia. Jadi tetap mengontrol, menekan diri, bagaimana kita harus mencapai tujuan yang lebih baik, yang lebih mulia, sehingga kita merasakan nilai-nilai yang bermakna atau penghargaan untuk diri sendiri. Itu untuk disiplin positif. Nah, lanjut ada kebutuhan dasar manusia. Di modul budaya positif ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang, lalu penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kalau kita bayangkan diri kita, ini adalah dasar kebutuhan kita. Kita wajib bertahan hidup. Kita makan, itu kebutuhan, agar kita tetap hidup. Kita butuh minum, butuh pakaian untuk hidup, lalu kasih sayang dan rasa diterima. Seseorang itu butuh penghargaan atau rasa saya itu diterima di sebuah keadaan. Contoh di kelas, murid itu butuh rasa diterima oleh guru. Jadi dia merasa saya itu ada dihargai di kelas. Maksudnya tidak, kan banyak guru yang tidak memperdulikan murid gitu ya. Ada seseorang yang tidak terlalu diutamakan, ada yang kita diutamakan. Itu maksudnya. Jadi semua siswa itu berhak memiliki rasa diterima dimanapun dia di lingkungan sekolah. Lalu penguasaan ini sama dengan kekuasaan. Jadi semua manusia itu punya kebutuhan dasar kekuasaan. Jadi dia ingin berkuasa,
itu semuanya seperti itu, cuma ada yang terlihat, ada yang tidak, tapi semua ada kebutuhan kekuasaan. Lalu selanjutnya kebebasan. Manusia semua yang bebas ya, mandiri, ingin memilih dengan hatinya dia, tidak terpaksa. Jadi butuh kebebasan. Terakhir kesenangan. Nah, kita hidup tentu harus senang ya, senang, bahagia, bila perlu dijauhkan dari hal-hal yang sedih, hal-hal yang tidak baik gitu. Saya akan tampilkan teorinya untuk gambaran ini ya, tadi saya sudah paparkan sedikit. Nah, selanjutnya dari kebutuhan dasar manusia ada teori motivasi perilaku manusia. Tanpa kita sadari ada motivasi perilaku yang kita miliki sebagai manusia. Ada 3 di mana yang pertama itu motivasi eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kita akan bertanya, apa yang akan terjadi jika kita melakukan ini? Nah, kita dihukum. Terus ada juga motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan. Kalau saya melakukan ini dapat penghargaan apa ya? Saya mau melakukan ini biar saya dapat imbalan seperti ini. Itu namanya motivasi eksternal juga. Yang terakhir ada motivasi internal, di mana motivasi terakhir ini adalah tujuan dari disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Sangat jarang manusia itu memiliki motivasi internal seperti ini. Kebanyakan untuk mendapatkan untuk mendapatkan imbalan atau menghindari hukuman. Kalau motivasi internal ini itu akan bertanya, saya akan menjadi orang seperti apa kalau melakukan ini? Kira-kira hal positif apa yang akan saya rasakan jika saya melakukan hal seperti ini? Itu maksudnya motivasi internal, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini ada Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, menyebutkan bahwa merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu merdeka. Sama seperti dengan kemerdekaan Indonesia, kita tidak diperintah lagi oleh negara lain, kita bisa memerintah diri kita sendiri. Begitu juga para siswa kita, agar tidak diperintah tapi bisa memerintah diri sendiri. Namun memerintah diri sendiri itu dalam hal yang positif, tidak sebenar-benarnya. Nah, ini akan saya jelaskan tentang hukuman yang dihukum oleh penghargaan. Mungkin teman-teman rekan-rekan guru, Bapak Ibu mungkin sering sekali memberikan penghargaan. Nah, di modul budaya positif itu ternyata penghargaan itu adalah salah satu dampak hukuman. Bisa disimak di depan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Orang yang meminta atau membujuk. Nah, itu ada pengaruh jangka pendek dan panjang. Terus penghargaan juga itu menghukum. Penghargaan itu tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Maksudnya merusak hubungan ini contoh, di dalam kelas kita memberikan hadiah untuk yang pintar. Mungkin saja nanti teman yang lain, temannya dia merasa iri, jadi akan dimusuhi temannya, itu merusak hubungan. Terus penghargaan itu tidak efektif, itu tidak akan membuat seseorang itu ingin lebih baik lagi. Tapi kadang penghargaan itu hanya kepuasan semata. Jadi, saya
efektif. Penghargaan juga menurunkan kualitas, karena kadang siswa yang mendapatkan penghargaan, contoh mendapatkan ranking 2 mungkin atau ranking 1 dikasih penghargaan, itu bisa membuat dia udah pintar, karena motivasi dirinya itu dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif. Jadi saya nggak perlu belajar, atau juga saya sudah juara 1. Itu bisa menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Kalau temannya udah diberikan penghargaan, otomatis temannya itu akan merasa malas, atau juga nanti udah dia juara 1. Kita nggak usah dan aktif. Kita nggak usah jawab soalnya Bu Guru. Nanti juga Bu Guru pasti ngasih penghargaannya kepada si Anu gitu teman-teman. Penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik yang tadi saya bilang itu untuk menemukan atau menghargai diri sendiri, itu penghargaan juga kurang. Seringan penghargaan itu membuat orang sombong. Jadi dia lupa, oh saya tuh harus berubah lebih baik lagi. Saya tak usah berubah, saya sudah juara 1. Itu maksud penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Selain penghargaan, ada hukuman dan konsekuensi. Nah, itu kurang ini. Nah, ini ada perbedaan, Bapak Ibu boleh dibaca perbedaan hukuman sama konsekuensi. Hukuman itu menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu harus terjadi saja, tidak menyakitkan. Terus hukuman bisa membuat sakit fisik dan hati. Kalau konsekuensi itu cuma membuat rasa tidak nyaman dalam waktu sebentar, ya, jangka pendek. Kalau anak diberikan hukuman, anak bisa membenci kedisiplinan karena dia merasa sudah saya nggak disiplin, dah dihukum, saya disakiti. Nah, kalau si konsekuensi, anak menghargai disiplin. Terus hukuman paksaan. Kalau konsekuensi itu biasanya sering dilakukan oleh guru, itu adalah memberikan penghargaan. Kalau dihukum juga anak merasa marah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau di konsekuensi, kehilangan hak dia, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi untuk sementara saja. Besoknya biasa lagi. Itu hukuman dan konsekuensi. Setelah melihat perbedaan itu, saya mau mengajak Bapak Ibu coba memilih. Kira-kira tindakan guru itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Silakan, boleh dipikirkan dulu. Kita bahas sebentar. Coba ya. Tadi kan sudah ada perbedaan hukuman sama konsekuensi. Sekarang silakan. Saya boleh minta pendapatnya, boleh dari satu orang guru, mungkin menjawab semua boleh, atau satu-satu boleh. Silakan, siapa bisa mungkin memberikan pendapat.
Siapa yang bisa? Mencatat 100 kali dalam satu kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu menurut saya konsekuensi. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu termasuk ke konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu hukuman. Terima kasih Bu Oni. Kira-kira ada yang berbeda pendapat? Dari perbedaan konsekuensi sama hukuman? Ya, coba kita cek jawabannya ya. Ya, ternyata yang pertama itu hukuman, mencatat 100 kali. Itu kenapa ya kok dibilang hukuman? Dia melibatkan fisik. Iya, dia melibatkan fisik. Dia melibatkan fisik. Terus yang kedua pasti hukuman. Terus yang menggantikan kertas itu konsekuensi ya. Nah, terus yang terakhir kok bisa ya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK kok konsekuensi? Karena PJOK pelajarannya. Iya benar, karena PJOK. Ya, kalau keisi PJOK mungkin itu adalah sebuah hukuman. Jadi selaras dengan pelajarannya. Nah itu hukuman dan konsekuensi. Lanjut ada konsep disiplin, pendekatan restitusi. Apa sih itu restitusi? Kemarin sudah dapat saya bahas sedikit di kantor tentang restitusi. Nah sekarang saya akan jelaskan apa sih restitusi. Restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Di dalam restitusi itu kita memberikan pilihan kepada murid kita apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi mereka yang akan memilih solusi apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Kalau kemarin kan kita kalau ada murid yang salah sudah terhukum, sudah selesai. Kalau sekarang restitusi itu diharapkan berubah paradigma kita sebagai pengajar. Itu namanya restitusi. Kita itu suruh mereka cari solusi. Kalau mereka melakukan kesalahan, mereka tahu saya salahnya ini Bu. Kamu mau nggak berubah? Salahmu itu bagaimana? Silakan cari solusi yang lain. Nanti kita tinggal menuntut mereka untuk mencari solusi yang mereka pilih. Jadi tidak langsung kita hukum dengan hukuman yang kita pilihkan. Nanti akan saya kasih contohnya bagaimana itu restitusi.
Nah, konsep disiplin itu ada dua identitas. Identitas gagal sama identitas sukses. Nah, ini ada dua, yaitu hukuman dan penghargaan itu adalah identitas gagal menurut paradigma baru pendidikan sesuai dengan pemikirannya Ki Hajar Dewantara. Hukuman itu dan penghargaan adalah identitas gagal. Penjelasannya seperti di depan. Kalau hukuman itu adalah menyakitkan, tidak nyaman, takut, memaksa, bahkan murid menyembunyikan kesalahannya karena saking takutnya. Dia akan berbohong, dia akan memfitnah temannya yang melakukan karena dia merasa takut. Terus murid pun akan rendah diri. Begitu juga penghargaan juga termasuk konsep identitas gagal. Tidak efektif, berusaha hubungan, mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik seperti penjelasan yang tadi ya. Nah, ini yang identitas sukses. Ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu termasuk identitas sukses karena itu sesuatu yang harus terjadi. Terus ada monitoring berkelanjutan, jadi terus dicek. Sekarang bagaimana kelanjutannya besok, misalnya gimana. Jadi nggak untuk hari itu aja. Kalau hukuman kan untuk hari itu aja saja. Kalau konsekuensi itu ada kelanjutannya. Terus ada responnya dari guru. Terus murid juga akan menghormati peraturan. Dan konsekuensi juga menghilangkan hak dan juga merasakan tidak nyaman sebenarnya. Tapi tetap dibilang identitas sukses. Nah, kita lebih menuju ke restitusi karena restitusi itu lebih bagus daripada konsekuensi, di mana restitusi itu memberikan pilihan. Terus waktunya juga panjang. Terus murid mendapatkan penguatan, murid juga bertanggung jawab, dan yang paling penting murid menghargai, menghormati diri sendiri karena dia merasa dihargai oleh guru. Saya diberikan pilihan oleh guru saya untuk merubah pikiran perilaku saya. Oh, ternyata guru saya tidak marah sama saya. Oh, ternyata guru saya itu memberikan saya pilihan agar saya lebih baik lagi. Seperti itu jadinya pemikiran murid kita nantinya. Kalau kita berikan dia restitusi, bukan hukuman. Berikut ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi juga memperbaiki hubungan, terus menawarkan tidak paksaan. Jadi karena memilih dia akan ditawarkan, boleh memilih yang 1, 2, 3 atau lainnya, jadi tidak terpaksa. Terus menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Karena restitusi itu biasanya menuntut siswa itu untuk mencari potensi diri apa sih yang ada pada diri kita sendiri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar. Nah, nanti di saat restitusi itu kita akan tahu apa sih kebutuhan dasar si anak. Kenapa dia melakukan kesalahan ini? Mungkin dia butuh disayangi, atau mungkin dia butuh kebebasan, atau dia butuh kekuasaan. Kan banyak seperti itu. Contohnya anak-anak kita yang nakal itu ternyata dia tuh ingin berkuasa begitu ya, atau mungkin ingin diperhatikan, dia buat ulah, dia buat kenakalan di kelas karena dia ingin diperhatikan. Itu kebutuhan dasar manusia kembali lagi. Terus pada saat restitusi terjadi juga ada keterbukaan, seperti curhat antara guru dan siswa. Nanti juga ada solusi, terus ada mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti dia akan percaya diri. Walaupun saya salah, saya sudah mencari solusi
untuk saya kembali lagi dengan kelompok saya di kelas, dengan teman-teman saya. Jadi dia tidak dikucilkan, tidak seperti diberi hukuman, dia merasa rendah diri. Saya teman-temannya ini. Ya. Ini seperti ini. Maaf ya, ini editannya kurang banyak ya. Tapi bisa dibaca ya. Ya. Saya akan memperkenalkan juga posisi kontrol restitusi. Nah, ini ada posisi kita sebagai guru. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau. Kira-kira kontrol posisi kita itu selama ini di mana ya? Apakah penghukum? Apakah pembuat rasa bersalah? Apakah teman? Atau pemantau? Atau manajer? Bapak Ibu bisa refleksi diri di kelas masing-masing. Kira-kira posisi kita itu sebagai apa biasanya? Penghukum ya? Pembuat rasa bersalah ya? Teman juga ya? Pemantau ya? Manajer juga ya? Bagus ya? Kita sudah semua di posisi kontrolnya. Sebelumnya akan saya coba lihat, perlihatkan posisi kontrol. Nggak terlihat ya, kecil. Satu-satu ya. Itu contoh ya. Contoh guru penghukum akan berbuat seperti itu, berkata seperti itu hasilnya. Kalau penghukum, gurunya akan menunjuk menyakiti, menyindir, berkata kasar, menyakiti fisik. Lalu kalau pembuat orang bersalah akan berceramah mengatakan, ibu sangat kecewa kamu kok seperti ini ya, seharusnya kamu begini. Nah terus kalau teman akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau cuma memantau, menghitung dan mengukur, tidak memberikan respon, cuma melihat aja. Lalu manajer itu contohnya memberikan pertanyaan, menggali kenapa kamu seperti ini, itu manajer. Kembali lagi ke identitas gagal, identitas sukses. Ternyata penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu termasuk kontrol identitas gagal. Jadi itu tidak baik untuk karakter murid. Tentunya sesuai dengan pemahaman Ki Hajar Dewantara itu tidak baik. Jadi penghukum dan pembuat rasa bersalah itu membentuk identitas gagal. Identitas sukses ada 3, yaitu sebagai teman, pemantau, dan manajer. Jadi yang kalau memang ibu bapak sudah merasa jadi teman, pemantau, manajer, itu sudah berarti sudah membuat atau memotivasi siswa sehingga dia menjadi identitas yang sukses. Lalu keyakinan kelas selanjutnya ya. Nah,
mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan umum. Jadi diharapkan tidak ada lagi peraturan, tapi keyakinan diri sendiri itu kalau kita melakukan itu apa yang akan terjadi? Contoh, kita pakai helm. Kenapa kamu kok pakai helm? Ada polisi, takut nanti ditilang. Nah itu kan karena peraturan. Membawa sepeda motor harus menggunakan helm. Tapi bagaimana cara kita menumbuhkan kalau kita tidak pakai helm? Kita yakin kita tidak akan selamat kalau kita jatuh. Itu maksudnya. Memberi keyakinan dia bukan karena peraturan. Dia tidak takut karena peraturan. Jadi karena memang yakin kalau saya seperti ini, saya begini. Contoh, kalian anak-anak sudah belajar, sudah, karena bukan mereka belajar itu karena bukan harus peraturannya harus belajar, bukan. Bagaimana dia menumbuhkan keyakinan kalau lewat belajar, saya yakin saya bisa. Jadinya dirubah sekarang, bukan lagi peraturan, tapi keyakinan kelas ya. Teman-teman guru juga bisa membuat keyakinan kelas, tidak lagi peraturan. Nah, membuat keyakinan kelas itu tentunya harus ada kerjasamanya dari siswa dan guru. Jadi ada kesepakatan kelas. Kemarin saya sempat membuat di kelas 6B, nah seperti ini. Jadi dia akan diajak membuat keyakinan, kesepakatan. Ini bukan peraturan. Kita ganti paradigma peraturan sama keyakinan. Jadi mereka memilih kenyamanan mereka dan otomatis mereka akan ikut dan taat dengan kesepakatan itu. Contohnya di kelas 6B masuk kelas 4 waktu. Jadi kemarin kan istirahat, kalau nggak datang guru semua di luar. Jadi kita buat anak-anak, kita buat kesepakatan di kelas, kita masuk kelas 4 waktu, tidak ada lagi yang di luar setelah bel. Nanti karena dia yang membuat sendiri, dia akan membantu dirinya. Boleh ibu bapak praktekkan di kelas, dia taat nanti karena dia yang memilih kesepakatan mereka. Dan saya sudah mencoba ini 2 bulan. Kebetulan kalau ada saya terjadi. Tak tahu kalau saya nggak ada, ya semoga kemarin pas saya tidak ada, mereka tetap taat dengan kesepakatan kelas mereka. Terus seperti ini, tidak ribut saat guru menjelaskan. Terus di sini ada yang mereka minta, yaitu di poin 11 lebih awal 5 menit istirahat dari teman kelas saya. Itu kesepakatan saya di kelas 6B, cuma 1 kali istirahat. Jadi kita kasih ya agar dia lebih semangat. Nanti di saat kemarin di kelas saya coba, kalian mau ambil 5 menitnya di istirahat pertama dan istirahat kedua. Mereka bilang istirahat kedua. Oke, istirahat pertama kita tepat waktu. Itu terjadi di setiap hari di kelas 6B. Jadi mereka tahu, oh saya 5 menit mendahului. Setidaknya ada semangat. Tapi tidak semua istirahat, Bu. Kita pilih istirahat pertama atau istirahat kedua. Nah itu kita bisa buat di kelas, sehingga dia akan yakin karena mereka membuat sendiri. Bisa dicoba ya Bapak dan Ibu, nanti hasilnya bagaimana bisa dirasakan. Nah kita balik ke restitusi. Restitusi itu ada 3 hal yang dilakukan, namanya segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Terus ada validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Tadi kan kita sudah membahas tentang perbedaan antara hukuman peraturan dengan restitusi, ya, hukuman dengan restitusi. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Nah ini menstabilkan identitas. Apa yang terjadi saat kita proses menstabilkan identitas? Proses ini untuk membuat anak merasa gagal karena membuat
jadi positif terhadap dirinya. Jadi mengingat apa sih kesalahannya dia akan memikirkan saya salahnya gini. Tidak ada lagi mau bohong, tidak ada lagi menutupi kesalahan. Dia akan cerita, karena itu pasti terjadi jika kita benar-benar menuntut dengan baik proses restitusi ini. Contoh ya, di bawah guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk memberitahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi kita tidak menyalahkan murid. Semuanya tidak sempurna. Jadi ada yang salah, ada yang ada benar, ada apa. Tidak semuanya baik-baik saja. Itu yang kita tanamkan ke murid saat menstabilkan identitas. Proses yang kedua ada validasi tindakan. Validasi tindakan ini akan membuat siswa itu kenal apa sih kebutuhan saya, kenapa saya melakukan kesalahan ini. Bu, saya melakukan kesalahan ini karena saya ingin diperhatikan sama teman saya. Oh, berarti kamu kebutuhan rasa dihargai, rasa diterima itu kurang. Seperti itu. Itu validasi tindakan. Jadi muridnya akan menggali dirinya sendiri apa yang harus dipenuhi oleh dirinya sehingga dia melaksanakan kesalahan. Terakhir, menanyakan keyakinan. Karena kita sudah membuat keyakinan, bukan peraturan. Jadi kita tanyakan, apakah keyakinan itu, apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan. Jadi mereka akan berpikir sendiri, oh saya seperti ini. Nah, saya ini akan saya berikan contoh. Kemarin saya buat 2 kasus restitusi.
yang terlambat. Nah saat dia menstabilkan identitas, kita bertanya kenapa kamu terlambat. Dia bilang dia itu tinggal dengan neneknya, jadi dia terlambat bangun. Terus kita kasih tahu, oh semuanya pernah terlambat, jadi kita bangun lagi. Tidak semuanya tepat waktu harus pagi-pagi, itu tidak semua orang bisa seperti itu. Jadi itu nanti bisa jangan diulang lagi seperti itu. Terus nanti saya menyuruh dia mencari solusi apa yang akan kamu lakukan setelah kamu untuk memperbaiki kesalahan itu. Dan siswa tadi memilih untuk membantu piket kelas selama seminggu, jadi otomatis dia akan datang lebih awal setiap pagi. Nah ini ada kasus kedua yaitu membuang sampah sembarangan. Nah itu membuang sampah, terus dia akan menggantikan kesalahannya itu dengan menulis dengan baik keyakinan keras yang sudah dibuat. Nah Bapak Ibu juga akan mengetahui respon siswa. Perkenalkan, nama saya Alvis, saya merasa dihargai karena saya diberikan kesempatan untuk berpikir mengkaji kesalahan saya. Saya juga merasa senang karena saya tidak dihukum lagi karena kesalahan saya. Terima kasih. Itu contoh ya, nanti bisa dibuat dengan kesalahan yang lain. Siapa tahu Ibu Bapak menemui kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh siswa, boleh diterapkan dengan sistem atau proses restitusi seperti ini. Jadi intinya jangan menghukum, karena hukuman itu menghasilkan identitas yang gagal. Jadi coba kita ganti paradigma kita. Jangan menjadi penghukum, dikontrol kita, jangan menjadi pembuat rasa bersalah atau memberikan penghargaan. Itu kita ganti paradigmanya dengan hal-hal yang memang sesuai dengan kata merdeka,
terutama pada kurikulum Merdeka yang sekarang kita laksanakan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya paparkan. Terakhir saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Mungkin ada yang belum dipahami atau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Cek. Cek satu dulu. Ya. Baik. Terima kasih. Perkenalkan di sini nama saya Mariani, Sumalitas. Mungkin di sini saya tidak ada pertanyaan, tetapi saya ingin mengapresiasi apa yang sudah Ibu Made jelaskan tadi. Itu mungkin sangat memberi semangat baru untuk para guru kita, ya, untuk kedepannya lebih lebih memilih mungkin ya, tidak menggunakan hukuman tapi konsekuensi lebih tepat. Jadi untuk pemaparan Ibu Kade ketika di sini itu saya sangat apresiasi sekali. Terima kasih banyak sudah berbagi ilmu. Mungkin di sini kita akan terapkan apa yang telah Ibu Kade berikan. Semoga ke depan kita bisa merubah paradigma kita, jadi merubah hukuman menjadi konsekuensi dan juga tidak memberi rasa apa tadi itu? Ya, rasa bersalah kepada para siswa. Jadi itu saja dari saya, Ibu. Saya sangat mengapresiasi apa yang sedang Ibu jelaskan. Terima kasih banyak untuk Ibu. Terima kasih Bu Ayu sudah memberikan apresiasi. Semoga memang benar apa yang saya berikan bagikan bermanfaat untuk rekan-rekan. Bagaimana yang lain? Ada yang bertanya atau memberikan masukan? Pertama, terima kasih terkait dengan paparan yang baru saja kasih saya. Sangat senang. Dan rupanya di sini kita betul-betul untuk menumbuhkan rasa kesadaran yang tinggi terhadap peserta didik. Bagaimana mereka memiliki motivasi kesadaran dalam upaya untuk meningkatkan potensinya di masa mendatang. Ini nggak salah. Terima kasih. Terima kasih Bapak sudah memberikan apresiasinya. Ya, benar sekali. Karena pemahaman Ki Hajar Dewantara yang sebenarnya itu tidak lagi menuntut siswa, tapi yang benar adalah menuntut. Di mana pembelajaran kita itu tidak lagi berpatokan pada KKM seperti dengan kurikulum Merdeka yang kita laksanakan. Itu tidak ada KKM karena itu cirinya bahwa pendidikan itu tidak menuntut, jadi menuntun. Biarkan murid kita itu berkembang sesuai dengan kodrat alam, kodrat zamannya. Jadi jangan dipaksa. Kalau memang dia itu alamnya dia itu ya di pedesaan mungkin, atau tempat sekolahnya atau tempat rumahnya itu tidak banyak ada internet itu atau bagaimana, itu jangan dipaksa sama dengan yang ada di perkotaan seperti itu. Pokoknya dengan sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Baiklah, saya harapkan acara hari ini, kegiatan hari ini sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu. Semoga kita bisa merubah paradigma pembelajaran kita, paradigma pendidikan kita, sehingga anak-anak Indonesia ke depannya itu
itu menjadi anak-anak yang berkarakter sesuai dengan profil Pancasila yang sering kita gunung-gunungkan, yang sering kita bicara-bicarakan dengan anak-anak melalui cara kita sebagai pendidik, dan tentunya budaya positif yang saya paparkan tadi. Karena teman